Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotur Nida, NIM 43030020029 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari kata pemberdayaan masyarakat, dari kata daya yang bermakna mampu. Di sini, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari dan indikator pemberdayaan. Secara umum, pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar, serta menciptakan persamaan politik yang seimbang dengan saling menolong antara sesama. Tujuan utama dari adanya pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal yang mana masyarakat itu berpikir bahwa mereka tidak berdaya, maupun karena kondisi eksternal yang memang masyarakat itu ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Singkatnya seperti ini, pemberdayaan dilakukan untuk membantu pengembangan masyarakat yang lemah, miskin, dan kaum kecil, serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, serta sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Dalam rangka untuk mengetahui fokus tujuan pemberdayaan, maka langkah awal adalah dengan mengetahui terlebih dahulu indikator keberdayaan. Dalam upaya diperlukan agar mampu menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak, sehingga saat akan dilakukannya pemberdayaan akan lebih tepat sasaran dan berfokus kepada aspek-aspek apa saja jadi sasaran perubahan. Di antaranya indikator pemberdayaan yaitu yang pertama, kebebasan mobilitas. Maksudnya adalah masyarakat lebih leluasa dalam menjalankan aktivitas seperti pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas, media, bioskop, rumah ibadah, dan yang lainnya. Akan dikatakan berhasil apabila manusia dalam melakukan aktivitas tersebut tidak membutuhkan bantuan. Yang kedua yaitu kemampuan membeli komoditas kecil. Tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan makanan, minuman, atau bahkan lainnya yang mampu mencukupi kehidupannya. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras, minyak tanah, gas, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kemampuan membeli komoditas besar. Jika komoditas kecil seputar bahan baku atau pokok dalam mencukupi kebutuhannya, maka komoditas besar meliputi barang-barang sekunder atau tersier. Aspek ini dirasa tidak begitu penting, artinya bukan menjadi keharusan untuk memilikinya. Misalnya seperti lemari dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga. Maksudnya di sini adalah mampu membuat keputusan secara tersendiri, maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kebutuhan yang lainnya, memperoleh kredit usaha, program mengenai keluarga berencana, atau dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap strategi pemberdayaan. Di sini tahap yang di sini dimaksudnya yaitu pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara cepat dan singkat, melainkan berlangsung secara perlahan dan bertahap. Adapun tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh, di sini yang pertama yaitu tahapan penyadaran atau pembentukan perilaku menuju rasa perlunya kapasitas diri. Yang kedua yaitu tahapan transformasi. Transformasi di sini yaitu memiliki kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu ada tahap peningkatan kemampuan intelektual. Di sini kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Ya, selanjutnya yaitu ada
ada tahap-tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Pada tahap ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama yaitu penyiapan petugas. Penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker atau pekerja sosial. Di sini ada yang kedua yaitu ada penyimpanan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua, memiliki peranan yang begitu penting sehingga tidak bisa ditiadakan satu sama lain. Yang kedua yaitu tahap pengkajian atau asesmen. Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasa feel need, yaitu dirasa penting sekali, dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan atau yang sering kita sebut yaitu exchange agent. Secara participation mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah mereka yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatifnya, yaitu alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Lalu ada tahap performalisasi rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk memutuskan atau merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada afirmasi dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Yang selanjutnya itu ada dana pelaksanaan, yaitu yang bisa kita sering dengan yang sering kita sebut dengan implementasinya. Dalam program ini atau kegiatan ini, dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik juga bisa melenceng saat di lapangan. Yang selanjutnya yaitu ini adalah merupakan tahap yang terakhir, yaitu ada tahap evaluasi. Dalam tahap ini, evaluasi sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sistem komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan strategi yang diterapkan. Pertama, yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua yaitu ada pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, yaitu kemampuan dan kewaspadaan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada pendekatan yang melibatkan kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Selain itu, secara konseptual pemberdayaan harus mencakup 6 poin, yaitu ada learning by doing, yaitu proses belajar dan ada tindakan konkret secara terus-menerus sehingga dampaknya dapat secara langsung terlibat, seperti itu. Yang selanjutnya ada problem solving, yaitu pemecahan masalah dengan cara dan waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada self evaluation, yaitu mampu mendorong seorang untuk evaluasi secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu ada self development and coordination, yaitu mendorong dilakukannya pengembangan dan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. Ya, selanjutnya ada self selection, yaitu berupa upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan. Yang selanjutnya ada self deletion, yaitu memilih tindakan yang tepat, hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. Materi-materi tersebut adalah materi-materi tentang pemberdayaan masyarakat. Di situ lebih ditekankan bahwasanya masyarakat itu perlu untuk dikembangkan dan diberdayakan dengan baik, karena dengan upaya tersebut masyarakat dapat berkembang dengan baik dan dapat
menjadi masyarakat yang mandiri dengan adanya kemampuan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat hidup dengan mandiri dan dapat berdaya dan dapat diberdayakan dengan pemerintahan, seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.